begitu juga dengan malam hari ini. Selamat malam Mas Govin, apa kabar Mas? Malam Mas Taufik, alhamdulillah. Boleh silakan dimulai ceritanya Mas. Oke Mas. Jadi ini kejadian itu tahun kemarin deh ya. Habis puasa kan? Ya habis puasa. Ya kan habis puasa itu. Nah kayak habis puasa lah Mas ya. Ini sebelahku istriku nih yang request katanya khusus minta diceritain buat bubuk. Jadi habis lebaran kita itu habis survei tempat buat acara di bulan depannya. Di Jepara lah katakanlah. Waktu itu kita dari Jepara maghrib mau pulang ke Semarang dan sampai di daerah apa ya? Oh, di Lingkar. Itu istri cerita kalau ada jalan tembus sampai ke rumah saudara di Karangasem. Tuh. Nah, waktu itu nggak kepikiran mau ke rumah saudara karena itu ya udah menuju ke jam 9 sebenarnya sih. Terus kan juga udah malam nggak enak. Nah, tiba-tiba istri minta ke situ aja lewat jalan situ coba. Ya udahlah, kita mulai nge-map dari situ. Di map tuh sebenarnya diarahin buat lewat Tonggarawe. Tapi kita nggak mau lewat situ karena aku punya ya cerita juga di situ yang nggak enak buat ceritain di sini. Singkat cerita, kita sampai di titik yang dari Sayung itu tembus ke Karangasem. Nah itu tuh sebenarnya kayak gimana ya? Ada kampung yang dia tuh kebelah sama sungai. Nah di masing-masing sisi kanan jalan sungai maupun kanan kiri sungai itu ada jalannya masing-masing. Nah waktu itu dari Google Map ngarahin kita buat nyebrang jembatan dulu lewat di sisi sebelah kanan lah karena kita mau ke arah ke kiri itu dari pasar. Kita nyebrang dulu. Nah habis nyebrang ternyata pas ngelewati jalan yang sesuai Google Map itu jembatannya sama jalannya masih direnovasi. Jadi kita nggak bisa lewat situ. Akhirnya kita coba nyari jalan, muter lewat kampung. Siapa tahu nemu ada jalan, karena nggak nemu, udah seberapa jam nggak nemu, jadi kita mutusin untuk balik lagi ke titik awal tadi dan nyebrang lewat sisi satunya. Jadi kita nyebrang jembatan lagi, terus ke kanan. Buat sampai ke tempat yang saudaranya gitu. Nah, dari situ jalannya masih terang sebenarnya Mas. Jam 9 malam sih ya, jadi kan pasti gelap kalau lewat yang gak jelas. Dan waktu itu anehnya gini, itu kan kanan kiri, di sisi kanan maupun kiri sungai kan ada jalan kan. Nah yang memang bagus tuh yang sebelah kanan, yang tadi lagi direnovasi. Nah pas kita habis nyebrang itu lurus, kita nemuin ada jembatan lagi sebenarnya buat nyebrang ke sisi lain yang bisa yang sesuai dengan rekomendasi di Google Map. Karena waktu itu habisnya jalan yang sebelah kiri itu udah nggak ada lampu sama sekali di depannya, dan saya lihat itu banyak pohon pisangnya. Tapi aneh gini, waktu kita sampai di jembatan yang buat nyebrang ke kanan itu, di situ tuh aku kayak diliatin itu loh Mas, kayak diliatin penglihatan semacam sosok besar hitam nutupin di jembatan itu. Dan di belakangnya tuh kayak semacam ada pepohonan, ada sorot lampu, yang sorot lampu itu nyorot ke pohon-pohon Kamboja lah. Ya kayak ada makam dulu situnya. Dan tak lihat itu beneran, entah mungkin karena aku capek apa gimana, tapi diliatin jelas itu kayak sosok hitam itu kayak nutupin biar nggak lewat situ. Dan akhirnya yaudah, karena aku takut daripada nanti aku nyebrang kenapa-napa, aku nekat nih lewat lurus terus, nggak nyebrang. Lurus yang nyebrangi banyak pohon pisang di sisi kanan kirinya, apalagi yang kanan juga langsung ke sungai waktu itu. Dan ditambah lagi
sebelumnya kan jalannya aman ya, masih betonan, plesteran, jadi buat lewat motor itu enak. Nah yang jalan tak ambil lurus ini itu udah kayak yo tanah habis hujan, ya kayak jalan pinggir kebun gitu lah mas. Jadi kan mau nggak mau tetap harus fokus, apalagi juga nggak ada penerangan sama sekali kalau lewat situ. Dan yaudah kita mutusin buat lurus itu aja, nerabas jalan-jalan tanah itu tanpa kita tahu konturnya bagaimana. Nah sepanjang itu aku tuh diem karena aku sempat lihat pas mau masuk itu ada 2 sosok putih. Aku nggak tahu itu apa, entah yang lemper, entah yang mbak-mbak. Tapi di kanan kiri, dan aku diam aja. Karena aku takutnya kalau aku reaksi jatuh dari motor kan nggak lucu loh mas. Jatuh di air kayak gitu, belum nanti bangunin motornya, dan nanti juga aku kasihan istriku yang jatuh nanti. Akhirnya udah aku diem, fokus buat di jalan tuh terus dengan segala liku-likunya. Apalagi beberapa kali juga kepleset hampir jatuh. Dan sepanjang itu nggak cuma 2 itu mas yang tak lihat. Juga ada beberapa juga yang ya sebagian besar itu sih lembar putih itu sih, si poci itu yang sebagian besar. Itu banyak, nggak cuma 1-2, bahkan ada yang kayak dia terbang loh mas. Aku masih ingat, aku masih bener tuh. Aku diem aja, walaupun istriku sempat tanya, kenapa sih mas? Yus tak jawab aja. Jadi aku tak fokus sih. Itu jam berapa Setelah mas? Kalau jamnya mendekati jam 10 sih mas, mendekati jam 10 waktu itu. Oke, masih sore ya berarti artinya sebenarnya. Belum tengah malam banget. Tapi literally sepi mas itu mas, nggak ada orang lewat, bahkan di seberang jalan pun juga nggak ada. Seberang jalan yang literally banyak lampunya, yang lebih terang, yang tadi aku nggak mau ngambil, itu juga nggak ada orang lewat sama sekali, nggak ada yang naik motor juga. Suara motor cuma dari kiri, dari pantura aja udah. Setelah itu akhirnya kita nemuin jembatan terakhir ya, katakanlah yang tadi jembatan terakhir buat nyebrang ke kampung saudaraku. Nah, yaudahlah, waktu lewat jembatan itu, jembatan aman, gak ada gangguan pandangan kayak yang tadi. Tapi itu kita papasan sama motor. Setelah kita nyebrang jembatan, itu papasan sama motor, dan motornya belok ke arah jalan yang terang tadi. Nah, istriku bilang, habis kita papasan, istriku tuh bilang, wah, kok wani ya mas, bapak ibu kuwi kok ya ini lewat jalan kono nih. Apalagi yang kita habis jembatan itu, ternyata ada makam ya di kanan jalannya. Pas paginya tak cek, ternyata ada makam di situ. Nah, tapi yang ini istriku baru tahu sih, aku cerita ini. Yang tak lihat itu bukan suami istri biasa sih mas. Karena kan itu udah malam ya. Dan kebetulan pas papasan itu di tempat yang nggak begitu terang. Sorot lampu motorku, aku masih banget. Sorot lampu motorku itu ngenai badan bapaknya dan ibunya. Tapi tak lihat itu banyak darah di bajunya si bapak, dan yang ibunya nyimplo, bukan menghadap ke aku tapi menghadap sana, tapi rambutnya panjang kayak sambo gitu mas. Tapi itu pakai baju putih. Tapi nek penglihatan istriku tadi bilang suami istri biasa, tapi yang kita lihat itu tadi, aku masih ingat sampai sekarang ya, bapaknya itu banyak darahnya di bajunya mas. Baju putihnya tuh banyak darahnya itu. Sedangkan yang ibunya tuh bersih. Dan setelah itu, karena aku takut ya, daripada aku kenapa-napa, aku gak mau lihat belakang. Aku cuma beraninya lihat lewat spion,
Dan di spion kita lihat, yaudah ada lampu motor, dia belok ke arah yang jalan bagus itu, dan udah hilang. Setelah itu aku baca ayat kursi sebisaku, bismillah, dan alhamdulillah kita sampai di rumah saudara jam 10-an gitu ya, dengan selamat. Dan walaupun aku masih dredeg sebenarnya mas, kira-kira itu. Sampai di sana itu aku nggak mau masuk rumah dulu, takut kalau dua sok itu ngikutin aku, nempelin aku, dan takutnya kalau masuk di rumah nanti malah manggon. Situ kan kasihan sama saudara gitu mas. Itu sih pengalaman malam-malam nyoba jalan baru yang kita nggak tahu, dan ternyata banyak jackpot apa jackpot pampas berarti lah. Momen itu pengalaman literally berdua yang aku ngerasain sama istriku langsung waktu itu, dan sampai sekarang juga masih. Ini pun aku cerita kayak masih dredeg loh mas, kayak takut kalau dua sok itu tiba-tiba kesini. Itu sih mas topik. Kita menyimak. Dan Mas Febri, gimana nih Mas Feb? Ceritanya sudah cukup panjang. Yang saya penasaran sebenarnya lokasinya sih mas, itu tadi di Jalan Tembus Demak ya? Iya, dari Sayung ke Karangasem. Itu daerah apa ya? Aku lupa nama dusunnya sih. Yang pasti dari Pasar Sayung masuk ke situ, itu tembusnya Karangasem Jetis. Ya, Mas Feb. Emang konturnya dua jalan itu ada sungai besar. Jadi jalan di kanan kiri, dan sepanjang jalan yang sebelah kiri itu kebanyakan kebun. Bukan rumah penduduk. Kalau yang sebelah kanan ada kampung, kebun. Kalau ini enggak, yang sebelah kiri itu kampung, terakhir langsung kebun semua. Sampai jembatan yang tak lewati terakhir itu. Iya. Selamat dan malam. Jalannya Selamat malam Mas Govin. Iya Mas Febri, malam. Ya, ini sebenarnya kalau saya bilang itu modal nekat gitu ya. Iya. Gitu. Karena yang saya lihat ya Mas ya, ini di sepanjang jalan yang Mas Govin lewatin itu, kalau saya bilang itu sarangnya makhluk astral gitu. Pantes. Di setiap sudut, di setiap titik itu ada sosoknya. Dan kebanyakan yang mendominasi itu adalah sosok pocong sama sosok kuntilanak. Walaupun ada sosok-sosok lain seperti siluman, terus kayak gendruwo gitu ada ya, tetapi nggak banyak sekali gitu. Yang lebih dominan adalah sosok pocong sama kuntilanaknya ini. Gitu. Okay. Dan untung sekali dan alhamdulillah Mas Govin ini bisa keluar dari area situ gitu. Karena yang saya lihat ini kayak kalau orang Jawa bilang itu ada oyot nimangnya itu loh, yang sering kali memutar-mutarkan gitu loh. Gitu. Alhamdulillahnya Mas Govin nggak kena itu gitu. Kalau posisi katakanlah oyot nimangnya itu yang saya lihat itu ada di sungai, yang dekat sungai yang kedua atau yang terakhir ya, yang habis sungai pertama ini gitu. Jadi di tengah-tengahnya, hampir menuju ke sungai, ke jembatan yang selanjutnya gitu Mas. Oh iya. Berarti di tengah sungai Mas? Iya, bukan di tengah sungai ya Mas, tetapi di
di antara jembatan yang pertama sama jembatan selanjutnya gitu. Oh, jalan. Ini ada jangan-jangan di jembatan apa ya, kalau yang saya lihat itu ada di sekitaran dekat-dekat jalan itu, Mas. lewat. Pantas. Kenapa ya itu tadi ya, kenapa saya bilang modal nekat itu ya, karena yang saya lihat seperti itu, Mas. Kalau kita ngomongin makhluk astral yang ada di situ yang sempat dilewatin sama Mas Govin itu sudah ratusan sosok gitu. Anjir. Astagfirullah. Oke, Cuma yang sempat interaksi dan sempat kayak ditampakin hanya beberapa sosok saja gitu. Tapi sebenarnya di setiap sudut, di setiap titik itu pasti ada sosoknya gitu, Mas. Itu yang nampilin sosok itu katakanlah apes apa sengaja ya Mas Febri? Ya, kalau yang saya lihat yang sosok tersebut ya itu memang memang usil ya, Mas, memang usil, dan sering kali kalau ada orang yang lewat situ itu kayak ditampakin gitu. Ini tapi ini kondisi pada waktu malam hari ya, Mas ya. Kalau sore atau siang itu ya ada kadang ada penampakan tetapi nggak sering gitu. Dan kalau pada waktu sore hari atau siang itu penampakannya lebih mirip ke sosok manusia gitu. Dan bahkan yang sempat papasan sama Mas Govin ini yang saya tangkap itu juga bukan manusia. Sabar. Gitu ya. Entah itu memang warga situ, entah itu warga luar gitu ya, Mas ya. Yang saya lihat itu ini kita menarik ke belakang ya, menarik ke belakang. Sosok tersebut atau apa ya, orang yang meninggal itu meninggalnya itu kayak kecelakaan yang saya lihat seperti itu. Yang sosok yang sempat dilihat ini tadi ya, yang sempat papasan itu tadi gitu. Iya, Mas. Cukup Mas Feb atau masih ada tambahan? Mungkin cukup ya. Jadi memang ya alhamdulillahnya nggak kenapa-kenapa gitu ya, karena melewati kalau menurut saya banyak kampung astral gitu ya, banyak beberapa kampung itu sudah dilewati sama Mas Govin gitu. Dan alhamdulillahnya selamat gitu. Maksudnya nggak terjadi hal-hal yang lebih ekstrim lah gitu. Untung nggak mlebu ning desa nih. Ya itu alhamdulillahnya seperti itu gitu, Mas. Memang kalau yang saya lihat itu memang sarangnya makhluk-makhluk seperti itu, dan banyak sekali titik-titik kayak kampung-kampung gaib itu banyak gitu. Tapi padahal itu lingkungannya tadi banyak perumahan nggak sih tadi Mas disebutin? Ada beberapa desa, tapi yang sebelah kanan apa kiri tadi itu perkebunan. Yang kiri kebun, yang kanan kampung-kampung sih. Ya, iya benar sih. Itu soalnya emang sepanjang banyak ya. Lewat situ nggak ada kendaraan lain Mas, selain tadi yang diceritain ada bapak Yang ibu papasan. ya, bapak-bapak sama ibu-ibu papasan.
nggak ada sih mas, literal bendera apa ya, seperti kita tuh kayak orang terakhir yang lewat situ lah. Oke. Gitu. Bisa dibayangin gimana mencekamnya ya. Saya Ya, sebenarnya naik motor sendirian bocah ke Gunung Pati aja lagi-lagi nengok. Gitu. Jadi total durasi berapa jam di jalan mas? Macet dari itu. yang dari itunya, dari pasarnya sampai ke tempat itu, ke tempat saudara, itu setengah jam lebih sih. Setengah jam lebih. Kita kan sempat nyasar dulu kan awalnya kan, gara-gara jalannya diperbaiki itu kan. Pakai Google Map tuh lurus dikasih jalan yang di seberang jalan yang di sebelah kanan itu lurus terus aman sampai di mana, sampai di rumah saudara itu aman. Dan pagi harinya kan aku penasaran toh, tak cek jalannya ya nggak tahu, dan ya bener yang dari tempat aku papasan sama sosok bapak ibu tadi, itu emang jalannya masih apa sih namanya, apa tegel kotak-kotak itu Ya itu. masih Batako. batako masih Paving, paving. Nah habis itu yang di jembatan, aku penasaran nih kenapa ada penampakan kuburan di seberang jembatan yang mau tak lewati apa nggak jadi. Aku nyoba ke situ dan ternyata di ujung jembatan itu pagi harinya tak cek itu nggak ada apa-apa, cuman kebun dan jalannya udah plesteran sampai udah betonan, sampai yang tak cek terus sampai ketemu yang renovasi tadi. Dan itu paling cuman 10 menit tok dari situ sampai ke titik yang aku papasan orang tadi. Dan itu mulus, nggak tanah sama sekali, dan kampung semua mas malahan ternyata. Tapi itu yang aku masih penasaran, kenapa kok pas aku mau nyebrang ya katakanlah jembatan yang bener tadi ya, itu kok kayak diliatin sosok hitam dan juga kayak ditampakin belakangnya tuh makam tuh mas. Itu kenapa ya? Mas Febri silakan. Aku masih penasaran itu sih. Ya. Ada jawabannya atau enggak? Ini sosok ini bisa jadi sebagai penolong, juga bisa jadi sebagai pengganggu gitu ya mas ya. Dalam segi pengganggunya itu kayak menampakkan diri, kayak menakut-nakuti gitu. Tetapi dari segi penolongnya, sosok ini kayak mengingatkan jangan lewat sini gitu. Karena kalau lewat situ akan itu tadi ya, entah ini kebenarnya benar atau tidaknya saya juga belum tahu ya. Kalau kita lewatin sosok tersebut, yang saya tangkap itu pasti ada kejadian, entah itu masuk ke alam mereka, entah itu masuk ke perkampungannya mereka gitu. Jadi yang saya bilang tadi ada sosok, jadi kayak ada sisi penolongnya, ada sisi yang kayak apa ya, menakut-nakuti gitu, bikin kacau. Oke. Mas Govin ada pertanyaan lagi atau cukup? Ya cukup mas, istriku udah gak kuat. Oke. Baik. Mas Febri cukup ya. Terima kasih Mas Govin, selamat malam, selamat istirahat ya Mas ya.